Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 Februari 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya, buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada, selamat merayakan Hari Raya Imlek ya. Semoga diberkahi keberlimpahan yang melimpah dan juga kebahagiaan. Oke, untuk Pisces ada Ace of Swords, The Lovers, Strain, dan juga Four of Pentacles. Ya, dari tadi ini seperti mengganggu perhatian saya. Pengen lilinnya dekat-dekat sini supaya terang nih. Oke, ada Ace of Swords. Saya ngelihat ini sebagai sebuah victory. Untuk Ace of Swords ini victory, kemenangan, kemerdekaan, seperti ada hasil dari perjuangan kamu. Bisa jadi sebelumnya kamu punya project dan ada kemenangan atas project itu. Mungkin projectnya selesai tuntas, ada profit yang didapatkan, atau mungkin sebelumnya kamu dealing dengan masalah dan bingung di mana ini inti persoalannya dan bagaimana solusinya. Kalau ada suatu masalah misalnya, kita nggak akan bisa menemukan solusi kalau kita tidak menemukan inti persoalan di sana kan. Sumber dari masalah itu kalau kita nggak temukan, kita nggak akan bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Sama dengan penyakit, nggak akan bisa sembuh total penyakit kalau nggak ditemukan akar dari penyakit itu sendiri, ya kan? Nah di sini Ace of Swords menunjukkan bahwa ada petunjuk nyata. Nah ini menunjukkan di mana titik itu. Nah, kamu jelas-jelas udah tahu mana pokok persoalannya, di mana akar yang penyakitnya berhubungan dengan kesehatan ya. Atau mungkin ini adalah hasil dari perjuangan kamu melewati masa-masa sulit dan ada kemerdekaan. Lovers, ada bentuk tanggung jawab untuk the lovers. Saya ngelihat sepertinya kamu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan, keluarga, orang-orang yang kamu cintai, terkhusus anak-anak kamu, untuk kamu yang udah berumah tangga ya. Ada dedikasi, passion. Kamu ingin memberikan yang terbaik untuk hal-hal yang kamu cintai. Ya, dan beberapa di antara kamu ada juga yang dealing dengan mungkin ini partnering ya. Partnering atau project yang kamu terima seperti tawaran, orderan, dan kalau misalnya kamu menghadapi masalah, agak kesulitan, misalnya ada kesulitan di sini di dalam menghandle project tersebut, coba tenangkan hati sejenak, tanyakan hati dan pikiran kamu, coba dipikir-pikir lagi. Kadang kan kalau dalam keadaan tenang, baru kita bisa menemukan cara yang efektif, efisien untuk mengerjakan sesuatu hal. Oke, ada strength. Ya, strength. Ada di sini beberapa hewan yang muncul, bukan cuma the lion aja, tapi ada juga ular, kodok nih. Ada hal sesuatu yang bersinar di tengah-tengah ini. Ini seperti harta karun atau apa ini. Untuk mendapatkan ini tentu harus ada kerjasama ya. Kalau saya ngelihat ini untuk the lion, kalau dia jalan ke sini kan nggak mungkin karena ini berair. Nah dia harus turut bekerja sama dengan hewan-hewan lain yang memang pada dasarnya ini sebenarnya bukan spesies yang bisa
bekerja sama. Tapi kalau the lion-nya cukup mau memberi hati, dia mau merendahkan hatinya sedikit, maka hewan-hewan ini walaupun kecil-kecil ini bisa membantu menemukan apa nih sebenarnya. Apakah ini harta karun? Apakah ini masalah yang harus dijauhin, dihindarin, ya kan? Nah, ada muncul sosok perempuan ini dan lion ini menjadi simbol satu kesatuan di sini ya. Ini simbol dari figur seseorang. Ini bisa jadi kamu atau seseorang yang dealing sama kamu. Artinya di dalam diri kita itu ada animal, sisi animal kita itu ada. Di mana di sana ada ego, ada marah, anger, tapi kita juga yang mampu mengendalikan itu, sisi terbaik kita, sisi humanity-nya kita. Itulah yang belajar untuk memahami sisi animalnya kita, supaya bisa mengontrol sisi animal ini tadi, supaya dia bisa bekerja sama dengan lingkungannya, dia tidak tidak ini ya, kalau misalnya dia ngerasa super, dia nggak ngerasa super lalu dia menindas yang lemah, enggak. Dia bisa merendahkan hatinya lalu bekerja sama dengan lingkungannya untuk menemukan sesuatu hal yang berguna. Bisa jadi ini adalah harta karun, kesuksesan, kejayaan, banyak hal. Nah, di sini ego itu sangat berperan untuk strength. Ego itu ada sisi positif dan negatifnya. Bisa untuk mempertahankan diri ketika kita dalam keadaan bahaya. Tetapi pada saat kita dealing dengan lingkungan yang membutuhkan kerjasama yang baik, negosiasi, adanya di sana perubahan-perubahan ke arah yang inovatif, harus ada kemampuan bersosialisasi, membangun koneksi tanpa harus menjadi sosok yang superior atau authoritarian gitu. Jadi kudu harus bisa nge-balance energi, bisa mengontrol sikap, mungkin akan membangun lingkungan yang kondusif. Dan orang-orang di sekitar yang tadinya mungkin agak-agak jaga jarak, jadi mendekat. Dengan pendekatan ini tadi kan ada kerjasama yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dengan cepat, ya. Oke, Four of Pentacles, ada sesuatu hal yang membuat kamu khawatir, takut, mungkin ada protection di sini, protection. Kamu mempertahankan apa yang kamu anggap ini harus dipertahankan. Kalau nggak dipertahankan nanti diambil orang lain, nanti habis. Nah, sementara kalau dia terus mempertahankan harta miliknya ini, dia bakalan di situ-situ aja terus tuh. Ya, dia nggak bisa gerak kemana-mana. Yang terakhir yang dia pertahankan ini kan segitu aja terus jumlahnya, nggak bertambah. Lalu dia mau makan pakai apa? Pakai uang ini beli makanan, berkurang terus untuk biaya hidup, nggak bertambah. Makanya dia harus keluar dari zona ini sebenarnya ya, kalau dia mau keuangannya, karirnya semakin berkembang. Lalu kalau misalnya aku tinggalkan ini, diambil orang dong gitu ya kan. Ya memang ini posisinya sepertinya nggak aman penempatan keuangannya ini ya. Kalau dilihat dari gambar ini, uang ini sumber yang dia simpan ini nih, sepertinya memang nggak aman. Ya jangan juga menyimpan uang di bawah kasur ya kan, atau dipegang-pegang di dalam dompet terus ya, bakalan nggak aman. Dimasukin ke bank misalnya, atau ini sesuai dengan gambar harusnya digali lubang yang dalam atau di tempat yang tersembunyi, bukan tempat yang terbuka seperti ini ya kan. Ini ilustrasi aja ya yang menggambarkan keadaan keuangan kamu. Ya, kadang memang ini bagus kita berhemat, kita jaga-jaga karena memikirkan kebutuhan ke depan. Tapi ketika kamu memiliki sumber, jika kamu masih bisa memanfaatkan sumber itu untuk expense,
untuk mendapatkan profit lebih besar lagi, why not? Dicoba, ya kan? Oke, untuk Ace of Swords. Untuk Ace of Swords-nya, Pisces. Ada The Magician, Six of Pentacles, dan juga Nine of Cups. Entah kenapa di setiap readingan saya selalu muncul ini Magician. Di minggu lalu juga kalau tidak salah ini muncul juga ya. The Magician, Gemini. Mungkin kamu dealing dengan energi Gemini atau kamu punya ascendance Gemini. Ada donasi, amal, pemberian. Bisa jadi kamu di sini adalah sosok yang memberi, membantu orang-orang di sekitar kamu. Nine of Cups, kamu senang melihat orang lain senang. Kamu jadi ikutan senang. Ini bagus banget ya. Sosok dermawan yang ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Bisa jadi bukan kamu yang berdonasi, tapi ada orang yang berdonasi atau memberikan bonus sama kamu. Dan ada rasa senang yang luar biasa. Oke, untuk the lovers. Untuk the lovers Pisces. Ada Eight of Cups, ada the Moon, dan juga Three of Wands. Yap. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa di sini. Untuk Eight of Cups-nya. Kecewa dan nggak pengen bertahan di situasi itu lagi. Kamu pengen pergi. Meninggalkan hal-hal yang membuat kamu kecewa. Misalnya kalau kamu kecewa sama pasangan kamu mungkin akan memilih pergi jalan sendiri. Kamu kesel sama teman kamu, biasanya kamu kerja bareng sama dia, duduk bareng sama dia. Terakhir kamu nggak mau duduk sama dia, nggak mau mengerjakan proyek barengan sama dia. Moon, ya ada kondisi emosional yang kurang stabil, unstable emotional yang kamu miliki. Bisa jadi karena dampak kekecewaan di sini. Jadi membuat mood kamu kurang enak ya. Kamu mungkin dikecewain, dimanfaatin, dibohongin. Jadi ini membuat kamu semacam bermasalah dengan trust issue. Susah mempercayai orang gitu. Jadi sikit-sikit ada hal-hal yang membuat kamu kesel, kamu jadi mood-moodan. Muncul moodnya. Three of Wands. Padahal di sini di awal seneng gitu. Ada sesuatu hal yang kamu nantikan. Mungkin karena penantian ini kamu menantikan bonus, dana bantuan, atau menantikan adanya panggilan, pekerjaan, project baru, orderan. Bisa jadi ini seseorang yang kamu nantikan tapi nggak kunjung tiba. Jadi ini nge-trigger emosi kamu. Ya, kalau kita menantikan sesuatu hal, kalau kita terlalu fokus pada penantian itu, jadi makin terasa lama dia. Yang ada, nanti ini bisa menurunkan semangat jadinya. Makanya jangan terlalu fokus pada sesuatu yang kamu harapkan datang, ya. Supaya kita itu nggak kecewa. Apalagi kalau misalnya ternyata endingnya nggak ada atau nggak datang, malah lebih kecewa lagi dia 2 kali lipat ya. Jadi di dalam kamu menantikan sesuatu hal, kayaknya ada baiknya kamu dealing dengan aktivitas-aktivitas yang produktif, yang menyibukkan diri sendiri, supaya penantian ini nggak terasa menyiksa atau enggak mengobok-obok perasaan kamu. Oke, strain. Untuk strain-nya, untuk strain Pisces, ada the Hierophant,
Six of Swords dan juga Eight of Swords. Ada perjalanan yang berhubungan dengan keagamaan. Ada banyak sekali aktivitas yang harus dikerjakan. Ada kesibukan, busy activities. Aktivitas-aktivitas yang sangat rame, banyak, sibuk. Saya ngelihat ini seperti acara keagamaan, bisa jadi untuk kamu-kamu yang merayakan Imlek ya. Atau bisa jadi kamu bukan penganut agama Buddha, tapi kamu ikut merayakan di dalamnya. Kenapa saya ngerasa kamu sepertinya ikut juga di dalam, terlibat merayakan perayaan ini, meramaikan. Ya, seperti ada keramaian di sini. Ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang religius, sangat tekun di dalam menjalankan agama dengan baik. Apa-apa kegiatan ritual-ritual kamu tekun menjalankannya. Karena kamu sepertinya percaya itu yang membuat kamu menjadi pribadi yang berkelimpahan. Ya, apa yang aku miliki sekarang ini semua ini berkat ketekunan aku di dalam berdharma ya, kalau nggak salah ini berdharma atau melakukan hal-hal yang baik, bukan saja terhadap orang-orang yang kucintai, tapi juga terhadap orang lingkungan di sekitarku. Semacam itu tuh. Dan saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu ingin seperti mendoakan diri sendiri, melepaskan energi negatif lewat berdoa supaya energiku baru, supaya berkah-berkah itu semakin melimpah lagi di dalam kehidupanku. Semacam itu tuh di sini. Doa-doa yang kamu pancatkan. Untuk Eight of Wands ya, kamu yang fokus healing lewat jalur ini nih bakalan mendapatkan berkah yang luar biasa. Ini Eight of Wands, ini berkah asal ada kemauan dan juga kamu berusaha kerja keras. Setoksit apapun lingkungan kamu, orang-orang sekitar kamu bakalan berhasil. Ada Eight of Wands di sini nih. Oke, Four of Pentacles. Untuk Four of Pentacles ada Seven of Swords, Ace of Cups, dan juga Justice. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan surat menyurat, data pendataan nominal, bisa jadi nominal uang, karena berhubungan dengan dana nih, donasi. Ada energi fresh, ada sesuatu hal yang membuat kamu bersemangat, senang, seperti ada tanda-tanda pertumbuhan semangat, passion. Dan Seven of Swords, kamu tahu bahwa sepertinya ada hal-hal di dalam diri kamu, ini terkhusus dalam hal finansial, yang perlu ditangani dengan cara cerdik, dengan cara mungkin bukan cara tradisional ya. Ada semacam cara tradisional di sini dan ada cara modern. Ya, tadinya kamu mungkin di dalam menyelesaikan suatu masalah, dealing dengan healing. Kayak kamu berproses untuk healing dengan cara enggak efektif. Nah, di sini kamu mengubah cara yang lama itu tadi dengan metode yang baru. Sebelumnya kamu mungkin mengelola suatu usaha atau kamu menjalin kerjasama dengan seseorang dengan cara atau metode A, dan setelah dijalani ternyata metode itu selalu memberikan hal-hal yang kurang baik, malah mengecewakan. Nah, di sini kamu berproses, sedang belajar nih, mengubah cara pandang, metode atau cara tadi, cara bersosialisasi, cara
nge-treat orang lain atau nge-treat diri kamu sendiri, cara kamu di dalam mengelola bisnis kamu atau keuangan kamu, ada cara yang baru, cara yang efisien, yang efektif yang akan kamu terapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam bisnis ataupun keuangan kamu. Nah, di sini kan ada rasa khawatir nih, rasa takut. Rasa khawatir atau rasa takut itu adalah faktor yang menghambat perkembangan kita. Kita nggak berani ngeluarin uang untuk berinvestasi, atau kita nggak berani mengambil resiko untuk uh, melakukan gebrakan-gebrakan baru misalnya ya, atau berinovasi nggak berani dia. Karena ada rasa ketakutan tadi, mungkin karena faktor trauma pengalaman sebelum-sebelumnya kamu pernah berinvestasi atau kamu buka bisnis dan ternyata nggak berhasil gitu ya. Dan ketika ada dana kamu sekarang, kamu ada kesempatan untuk mencoba lagi, kamu dealing dengan pengalaman yang sebelumnya tadi membuat kamu di sini khawatir. Aduh, nanti kalau misalnya rugi gimana? Kalau misalnya, jadi dia lebih cenderung mempertahankan diri ya. Dan kalau dia mempertahankan dirinya, ya ini otomatis perkembangannya nggak ada, malah nih makin habis nih untuk biaya hidup ya kan. Nah, di sini kamu sadar akan hal itu. Iya, kalau misalnya aku mempertahankan ini, aku nggak keluar dari zona nyamanku, aku nggak berani untuk berinvestasi, yang tentu memang pemasukanku nggak bakalan nambah-nambah. Ya, aku harus pandai-pandai nih gimana caranya ya. Mungkin kamu bakalan ngebagi dua nih, satu untuk jaga-jaga, satu lagi untuk berinvestasi. Ada di jenis Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah sosok yang cerdik. Dia akan berusaha selalu untuk memenangkan pertarungan. Gimana supaya pertarungan itu nggak mengalahkan dia gitu, malah dia yang menang, orang yang mengalah sama dia. Nah, ini sosok seorang kesatria atau tentara, dimana sebenarnya dia ini kan bakalan berperang besok di siang hari, di pagi hari, tapi malam-malam dia menyusup ke kemahnya musuhnya, mencuri semua barang-barangnya. Ya otomatis ketika perang sudah dimulai, musuh-musuhnya nggak punya peralatan. Yang menang dia ya kan, musuh mengalah, ya gimana mau berperang, otomatis mereka mundur gitu. Jadi di sini saya ngelihat semacam ada sesuatu trik, strategi baru yang akan kamu lakukan untuk menangkal situasi atau hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan tidak baik nanti terjadi di kehidupan finansial ataupun bisnis kamu, bakalan kamu lakukan, dan itu baik. Ada Ace of Cups dan Justice. Ini sosok yang balance, dia pintar. Dia akan nge-balance keuangannya dengan baik. Bakalan menerima masukan kiri kanan. Dia nggak secara instan langsung membuat keputusan atau memihak di satu pihak ya. Enggak, dia bukan tipe yang seperti itu. Dia tipe yang bakalan menerima semua masukan-masukan, menerima semua pandangan, lalu dia akan cerna itu. Walaupun dari dalam dirinya dia ngerasa khawatir untuk membuat suatu keputusan, tapi pada akhirnya saya ngelihat untuk Justice, pada akhirnya dia akan membuat keputusan yang baik untuk karir dan juga masalah keuangannya. Saya ngelihat di sini sepertinya kamu juga nggak kerja sama sendiri ya. Untuk segala persoalan hal-hal yang membuat kamu takut atau khawatir, kamu mungkin mendiskusikannya dengan seseorang yang kamu percayai. Ya, dan kalau kamu selama ini lebih mengandalkan diri kamu sendiri, hal-hal apa yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau tindakan, kalau sebelumnya kamu tidak melibatkan orang ketiga, sepertinya ini adalah waktunya bagi kamu untuk melibatkan orang ketiga ya, untuk membantu kamu mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi, supaya kamu bisa lebih percaya diri keluar dari zona nyaman kamu. Oke. Untuk spiritual guidance-nya Pisces.
spiritual guidance, species of the bountiful nature. Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet, meditate beneath a tree, garden, sit under the stars, or do some other activities to connect with the limitless vastness. Ya, coba jalan-jalan dulu ke sekitar ya, untuk mendapatkan energi-energi yang vibrasinya tinggi itu lebih baik langsung terkoneksi dengan alam. Kalau bisa buka sepatu, telanjang kaki, jalan di atas tanah itu bakal sangat efektif sekali dari bumi itu memancarkan energi ke tubuh kamu. Akan kamu rasakan itu energi-energi fresh. Ya. Enjoy, nikmati perjalanan kamu ke sekitar alam. Ya, mungkin bersama dengan hewan peliharaan peliharaan kamu seperti anjing ya. Meditate beneath a tree atau bermeditasi di bawah pohon ya, di tengah-tengah taman ya, atau mungkin pada saat malam hari kamu duduk-duduk menatap bintang atau melakukan aktivitas-aktivitas lain untuk mengkoneksikan diri kamu dengan the vastness. The vastness ini adalah energi yang gak terjangkau ini tadi, yaitu dari semesta. Oke, yang kedua, organize for success. Do not let the word organize intimidate you. Is it simply a way for you to ensure clarity of purpose? Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. Organisasikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu untuk mendapatkan kesuksesan. Mengorganisasikan di sini dalam artinya adalah kita nggak bisa kalau berhubungan dengan masalah trauma, pengalaman buruk, kekecewaan gitu ya, itu nggak baik kalau kita campur-campur semuanya. Bahkan kita bawa ke dunia kerja, ya, ke dunia profesionalism. Ada baiknya itu diorganisasikan. Oke, masalah pribadi. Misalnya kamu dealing nih dengan pekerjaan atau keuangan atau mungkin partnership yang kamu jalin di sini dengan anggota keluarga, masih ada hubungan saudara relatif. Nah, kalau misalnya ada masalah pribadi nih, jangan dicampur-campur adukkan dengan dunia profesionalism. Ya, itu bisa mengintimidasi kamu, jadi nggak konsentrasi, nggak fokus untuk pengembangan karir atau bisnis kamu. As it is simply a way for you to ensure clarity of purpose, ya, supaya kamu bisa lebih fokus terhadap tujuan kamu mau apa sih, mau sukses gitu ya kan. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace. Juga kamu harus bisa mengorganisasikan pikiran kamu. Itu tadi, pikiran ini jangan dicampur-campur masalah pribadi dengan masalah profesional. Your reports, hasil dari pencapaian kamu sekarang ini gimana, apa-apa aja udah pencapaian kamu, apa-apa aja misalnya kegagalan. Nah, jangan dicampur-campur semua. Kadang kita dengan melihat kesuksesan yang kita udah dapatkan sejauh ini membantu kita menjadi feeling gratitude, feeling like bersyukur ya, dan itu bisa membuat kita semakin berusaha. Kalau tadi catatan-catatan yang gagal ini menjadi pelajaran buat kita supaya, oh apa sih yang harus aku perbaiki, yang harus aku kembangkan lagi supaya aku bisa berhasil di sini. Nah, justru itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bukan bahan yang digunakan untuk terus menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Oke, your living and workspace, ya, tempat tinggal ataupun space-nya kerja kamu, misalnya meja kerja kamu dirapiin, ditata. Kadang ini membantu kita supaya bisa konsentrasi, relax, nyaman kerja ya. And your finances will help you know and plan your next action steps. Ya, juga harus bisa lah mengorganisasikan keuangan terkhususnya ya. Untuk pengeluaran setiap bulannya berapa
itu udah dibuat budgetnya. Misalnya untuk jalan-jalan, makan di luar, hangout atau beli stuff-stuff tertentu itu berapa budgetnya, itu pemasukan berapa tiap bulannya, harusnya harus ada juga persen untuk saving berapa, harus ada saving misalnya sekian persen setiap bulan. Jadi kan pikiran kita itu nggak campur aduk, kita bisa tetap fokus pada tujuan, fokus pada pekerjaan. Dan saya ngerasa topik yang paling utama, paling urgent untuk Pisces di minggu ini adalah fokus. Oke, Pisces. Dan kalau kamu bisa fokus di sini, kesuksesan itu ada di tangan kamu. Demikian untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan aja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.